Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Merlince Ishak dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2007010023. Nah, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan laporan kasus campak yang ada di Kota Kupang pada tahun 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat, yaitu dengan melakukan diseminasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita simak videonya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati para Kepala Bidang Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta seluruh staf Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan laporan kasus campak yang ada di Kota Kupang pada tahun 2018. Nah, pertama saya akan memaparkan sedikit informasi tentang penyakit campak ini. Campak yang kita kenal sebagai penyakit menular ini disebabkan oleh paramisovirus dengan genus morbillivirus yang pada umumnya menyerang pada anak-anak. Nah, cara dan masa penularan campak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penularan dari orang ke orang melalui percikan ludah dan transmisi melalui udara, terutama melalui batuk, bersin, dan sekresi hidung. Nah, masa penularannya itu 4 hari sebelum rash atau ruam sampai 4 hari setelah timbul rash atau ruam, dan puncak penularan pada saat gejala awal, yaitu pada 1-3 hari pertama gejala sakit. Nah, yang berikut yaitu gejala dan tanda-tanda penyakit campak ini. Yang pertama yaitu biasanya terjadi panas badan biasanya di atas 38 derajat Celcius selama 3 hari atau lebih, dan disertai salah satu atau lebih gejala, yaitu batuk, pilek, mata merah atau berair, dan gejala khas yaitu ditemukan koplik spot atau bercak putih keabuan dengan merah di pipi di bagian dalam, dan bercak kemerahan atau rash yang dimulai dari belakang telinga pada tubuh. Yang berikut yaitu faktor-faktor resiko terjadinya campak. Yang pertama yaitu cakupan imunisasi yang rendah di bawah 80%. Penelitian yang dilakukan oleh Sahidi ini menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi campak mempunyai risiko sebesar 10,1 kali untuk terserang campak. Faktor yang kedua yaitu kekurangan vitamin A. Anak yang kekurangan vitamin A ini menjadi rentan terserang campak. Nah, vitamin A ini bisa didapatkan di fasilitas kesehatan. Selain dapat mencegah terserangnya campak, vitamin A ini juga dapat mencegah terjadinya penyakit lain seperti infeksi saluran pernapasan atas dan diare. Untuk pendapatan vitamin A ini dapat dilakukan pada bulan Februari dan bulan Agustus, sehingga kita kenal Februari dan Agustus ini sebagai bulan vitamin A. Faktor yang ketiga yaitu rumah yang tidak sehat. Sebuah rumah dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, dan adanya pencahayaan dan udara yang cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pelaporan surveillance campak ini. Yang pertama kita mulai dari pengumpulan data. Nah, pada proses pengumpulan data di tingkat Kota Kupang ini dilakukan oleh pengelola program surveillance Dinas Kesehatan Kota Kupang. Nah, untuk pelaporan rutin surveillance campak ini, data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kota Kupang berasal dari seluruh puskesmas yang masuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kupang. Dinas Kesehatan Kota Kupang yaitu sebanyak 11 puskesmas.
Nah, tujuan dari pengumpulan data yaitu menentukan kelompok berdasarkan jenis kelamin. Terus mengetahui cakupan imunisasi pada bayi, dan mengetahui jumlah anak yang menerima vitamin A, dan mengetahui keadaan rumah sehat yang ada di Kota Kupang. Nah, pengumpulan data yang dilakukan ini secara pasif, yaitu dengan cara pengelola program surveillance hanya menunggu datangnya data dari unit sumber data, yaitu dari Puskesmas. Data yang digunakan ini berasal dari laporan bulanan penyakit atau LB1. Nah, secara umum, proses pengumpulan data ini belum dikatakan sederhana, karena para petugas masih mengalami beberapa kesulitan dalam proses pengumpulan data ini. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu antara lain karena kelengkapan dan ketepatan laporan yang rendah, karena menggunakan sistem pengumpulan pasif. Nah, kelengkapan yang dimaksud yaitu dalam data suspek campak ini tidak dirincikan umur, hanya dirincikan jenis kelamin saja, dan tidak dirincikan juga jumlah anak yang ada di masing-masing puskesmas. Ketepatan yang dimaksud di sini yaitu pengumpulan data ini tidak tepat waktu, karena data yang masuk ini lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu kita masuk ke pengolahan data. Berikut yaitu ada tabel yaitu jumlah suspek penyakit campak menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas yang ada di Kota Kupang. Dan di sini ada 11 wilayah kerja puskesmas yang di Dinas Kesehatan Kota, yaitu Puskesmas Naioni, Alak, Manutapen, Sikumana, Penfui, Bakunase, Oebobo, Oepoi, Pasir Panjang, Kupang Kota, dan Oesapa. Nah, di sini kita lihat ada total anak yaitu sebanyak 41 dengan insiden rate suspek campak itu sebesar 9,7. Berikutnya ada angka persentase cakupan imunisasi campak di Kota Kupang pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Berikutnya juga disajikan cakupan imunisasi campak dan MERS rubella pada bayi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas di Kota Kupang tahun 2018. Di sini ada 11 wilayah kerja puskesmas juga. Dan di sini ditampilkan ada jumlah bayi yang diimunisasi, dan ada persentase dari jumlah bayi yang diimunisasi. Berikutnya ada jumlah anak yang menerima vitamin A di Kota Kupang pada tahun 2018. Terus ada tabel histogram anak menerima vitamin A berdasarkan wilayah kerja puskesmas juga. Berikutnya ada keadaan rumah sehat yang ada di Kabupaten atau Kota Kupang tahun 2018 ini, yaitu di sini yang diambil yaitu keadaan ventilasi dan kepadatan hunian. Berikutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu analisis data. Hasil observasi menunjukkan petugas surveillance Kota Kupang ini melakukan analisis data dengan program Excel dalam bentuk tabel menurut puskesmas, jenis kelamin, insiden rate suspek campak, cakupan imunisasi campak, dan jumlah anak yang menerima vitamin A, dan keadaan rumah sehat yang ada di Kota Kupang. Nah, kasus terbanyak yang terjadi pada wilayah kerja Puskesmas Sikumana sebanyak 13 kasus suspek campak, diikuti dengan Puskesmas Kupang Kota dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus suspek. Nah, jumlah kasus suspek campak ini di tahun 2018 ini lebih rendah dari tahun 2017. Nah, pada data cakupan imunisasi campak terlihat bahwa cakupan tertinggi itu pada tahun 2016 sebanyak 107,46. Sedangkan pada tahun 2018 dia turun menjadi 97,2 saja. Nah, pada data jumlah anak penerima vitamin A ini hanya ada 3 puskesmas saja yang semua anaknya itu menerima vitamin A secara lengkap, yaitu Puskesmas Sikumana, Oepoi, dan Puskesmas Kupang Kota. Nah, pada data keadaan rumah sehat di Kota Kupang, ada 67% rumah yang memenuhi syarat ventilasi rumah sehat, dan 33% tidak memenuhi syarat. Dan ada 62% yang tidak tinggal di daerah padat hunian, dan ada 38% yang tinggal di daerah padat hunian. Berikutnya kita masuk ke dalam interpretasi data.
Nah, berdasarkan dari data tabel suspek campak, kelompok usia yang rentan berada pada golongan umur 5-9 tahun, dan usia bayi dan balita. Nah, kasus campak banyak dilaporkan di wilayah kerja Puskesmas Sikumana sebanyak 13 kasus suspek campak, karena di Kecamatan Walafa ini kepadatan hunian penduduknya cukup tinggi, dan itu menjadi salah satu faktor yang membuat kasus campak di Puskesmas Sikumana ini menjadi lebih tinggi dari puskesmas lainnya. Nah, dari data cakupan imunisasi campak dalam kurun waktu 2014 sampai 2018 ini, cakupan pelayanan imunisasi campak telah mencapai target yaitu tingkat perlindungan program, yaitu indikator capaian cakupan programnya itu di atas 80%. Nah, target tingkat perlindungan imunisasi bayi ini ditunjukkan dengan cakup imunisasi campak, karena imunisasi ini merupakan antigen terakhir perlindungan untuk bayi gitu. Dan jumlah bayi yang diimunisasi campak dengan jumlah bayi di masing-masing kecamatan tidak sama. Hal ini berarti ada bayi yang tidak mengikuti imunisasi. Nah, ini dapat disebabkan karena banyak hal, karena fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau, bisa juga karena pengetahuan ibu yang kurang tentang imunisasi campak, umur ibu yang relatif muda sehingga kurang berpengalaman, pendidikan ibu yang rendah sehingga adanya kemungkinan pada ibu untuk tidak membawa anaknya diimunisasi campak. Nah, menurut Noto Atmojo, bahwa umur itu merupakan faktor pencetus bagi timbulnya perilaku pada diri seseorang. Nah, ibu yang berumur lebih dewasa memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam dan lebih baik dibandingkan dengan ibu yang berumur kurang dewasa, sehingga dapat mempengaruhi perilaku ibu terhadap pemberian imunisasi campak pada bayinya. Nah, dari hasil SDKI pada tahun 2012 sampai 2013 ini menyebutkan bahwa ibu yang memberikan imunisasi campak pada bayinya oleh mereka yang berpendidikan SLTP ke atas, yaitu sebanyak 87,4% dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tidak tamat SLTP sebesar 77,9%. Nah, dapat disimpulkan bahwa ibu yang berpendidikan tinggi ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah, sehingga wawasan yang baik mempengaruhi perilaku untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh imunisasi campak untuk bayinya. Nah, semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh seorang ibu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, nah semakin rendah pula perilakunya dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, karena keadaan inilah terjadi apabila ditunjang oleh besarnya biaya transportasi yang diperlukan, yang harus dikeluarkan, dan karena tingkat sosial dan ekonomi yang masih kurang mendukung. Sehingga faktor ini juga dapat menyebabkan anak dapat terserang campak. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Rahmawati pada tahun 2013, dia juga menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah anak, semakin besar kemungkinan seseorang ibu tidak akan melakukan imunisasi, tidak lupa untuk melakukan imunisasi lengkap pada anaknya. Nah, pada data jumlah pemberian vitamin A pada anak, terlihat bahwa banyak anak yang belum atau tidak mendapatkan vitamin A ini. Nah, ini dapat disebabkan karena ada kesulitan untuk menjangkau puskesmas untuk mengambil kapsul vitamin A, terus ada pengetahuan orang tua yang rendah terkait pemberian vitamin A ini, dan juga bisa karena pemikiran orang tua yang memikirkan bahwa vitamin A ini berbayar, padahal kapsul vitamin A ini diberikan secara gratis atau tanpa biaya. Nah, pada keadaan data rumah sehat di Kota Kupang, terlihat bahwa masih ada rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat, yaitu ventilasi dan pencahayaan rumah. Resiko anak terkena dan tertular campak dapat meningkat karena ketika keadaan ventilasi rumah yang tidak sesuai syarat atau tidak sehat ini. Nah, ini dapat disebabkan karena tipe rumah yang terlalu kecil, karena tanah yang sempit, dan dari penelitian Ismandi ini menunjukkan bahwa ventilasi rumah juga merupakan salah satu faktor risiko seorang dapat terkena campak. Yang kedua itu masyarakat yang tinggal di daerah padat hunian dapat disebabkan karena faktor ekonomi,
dan karena melakukan urbanisasi luas tanah yang semakin sempit. Nah, dari menurut penelitian Kasyari ini menunjukkan bahwa kepadatan hunian merupakan salah satu faktor risiko kejadian campak karena lingkungan yang padat dan penularannya semakin besar. Nah, sekian dari laporan yang dapat saya paparkan terkait kasus campak yang ada di Kota Kupang pada tahun 2018. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Kupang sangat berharap ada saran dan masukan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada kami agar ada tindak lanjut dari masalah yang kami hadapi, yaitu masalah-masalah dan hambatan yang kami hadapi, sehingga ada upaya-upaya perbaikan program-program surveillance campak di Dinas Kesehatan Kota Kupang ini, sehingga dapat menekan kasus campak di Dinas Kesehatan Kota Kupang ini ke depannya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kata yang saya salah ucap, dan terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi satu informasi bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat.